Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pembelajaran hari ini, mari kita simak video ini tentang OTK keuangan. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang penerimaan dan penggunaan anggaran. Nah, di dalam penerimaan dan penggunaan anggaran ini ada tujuan pembelajaran serta materi pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran itu ada 6 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan, untuk memahami jenis penerimaan kas perusahaan, terus untuk menguraikan cara penerimaan kas dari penjualan tunai, serta mengetahui jenis-jenis pengeluaran kas. Selanjutnya, mengidentifikasikan bukti-bukti penggunaan anggaran, dan yang terakhir untuk melakukan pencatatan bukti transaksi. Nah, selanjutnya ada materi pembelajaran. Nah, di dalam materi pembelajaran ini kita akan mengenal tentang apa itu penerimaan anggaran, apa itu pengeluaran anggaran, apa itu bukti pengeluaran anggaran, serta apa itu pencatatan transaksi. Yang pertama ada penerimaan anggaran. Nah, bentuk penerimaan anggaran itu ada 3. Yang pertama, penerimaan anggaran negara. Yang kedua, penerimaan anggaran daerah. Yang ketiga, penerimaan anggaran perusahaan. Apa saja sih penerimaan anggaran negara itu? Nah, di sini ada 7 poin. Poin yang pertama itu keuntungan perusahaan negara, atau yang kita tahu semua ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Contohnya itu badan usaha milik negara itu seperti PLN, seperti Pertamina. Nah, hasil penjualan dari Pertamina itu masuk ke kas negara, masuk ke penerimaan anggaran negara. Selanjutnya ada pencetakan uang. Nah, ini ketika negara membutuhkan pembelanjaan atau membutuhkan untuk pengeluaran kebutuhan negara, negara bisa saja melakukan pencetakan uang. Hanya saja ketika negara terus-menerus melakukan percetakan uang, maka uang yang beredar di negara tersebut akan banyak sekali di masyarakat yang beredar. Maka ketika uang itu banyak yang beredar di masyarakat, itu akan menimbulkan inflasi. Apa sih inflasi? Kelebihan uang yang beredar di masyarakat. Nah, sehingga ketika kelebihan uang itu yang ada di masyarakat akan menimbulkan dampak penurunan mata uang. Jadi nilai tukar mata uang di sebuah negara itu akan terus menurun ketika negara itu melakukan pencetakan uang yang terus menerus. Yang ketiga ada penerimaan anggaran untuk negara itu ada dari pajak. Nah, ini banyak sekali, misalkan dari pajak bumi, dari pajak bangunan, dari pajak kendaraan bermotor, dari pajak penghasilan. Nah, yang keempat ada dari retribusi. Nah, retribusi ini kurang lebih sama seperti pajak, dibebankan kepada masyarakat. Hanya saja retribusi ini tidak mencakup begitu luas. Contohnya itu ketika kita parkir di Pemda misalkan. Nah, itu kan suka ada tuh yang jaga parkir. Nah, itu masuk ke kas negara. Terus ada denda atau sita. Nah, ini sama halnya dengan ketika kita misalkan kena razia, kita melanggar lalu lintas, itu kan kena denda. Nah, di situ kita setelah kita kena tilang itu kan kita harus membayar. Nah, si uang yang kita bayarkan itu nanti masuk ke penerimaan anggaran atau masuk ke kas negara. Terus yang keenam ada pinjaman. Ini pinjaman atau hutang luar negeri. Kita bisa saja ketika kita seperti yang kita tahu, ketika bangsa kita, negara kita membangun begitu banyak sekali infrastruktur,
infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan itu kan memerlukan uang yang sangat banyak. Maka ketika kita mencetak uang kayaknya nggak mungkin karena tadi takut terjadinya inflasi, maka pemerintah meminjam uang dari negara lain atau dari Bank Dunia untuk apa? Untuk eh, pembuatan infrastruktur atau untuk dana kesehatan. Nah, bisa seperti itu. Yang ketujuh itu ada sumbangan atau hibah atau hadiah. Nah, ini contoh kecilnya itu ketika hari ini nih, ketika kita ada bencana COVID-19, maka banyak sekali negara-negara yang memberikan sumbangan kepada kita. Contoh, negara Amerika memberikan sumbangan, negara Cina memberikan sumbangan, serta negara Turki memberikan sumbangan untuk apa? Untuk mengatasi virus atau wabah COVID-19. Yang kedua ada bentuk penerimaan anggaran untuk daerah. Yang pertama ada penerimaan dari pemerintah daerah berupa pendapatan asli daerah. Ada lain-lain PAD yang sah. Nah, ini sama, maksudnya PAD itu pendapatan asli daerah. Yang kedua ada pemerintah pusat, dana pertimbangan, ada DAU, ada DAK, ada DOK. Terus yang ketiga yang kedua juga ada dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini dari pajak. Ketika misalkan di Bogor nih ada berapa perusahaan, ada berapa masyarakat yang membayar pajak bangunan, pajak penghasilan, setelah disetorkan ke negara, nanti oleh negara itu dihitung, dibagi hasil, masuk ke negara berapa persen, masuk ke daerah berapa persen gitu. Nah, yang ketiga ada penerimaan anggaran perusahaan. Ini seperti yang kita tahu semua, di dalam perusahaan itu penerimaan anggaran yang pertama ada dari modal yang distorkan. Dari siapa sih? Dari pemilik perusahaan. Terus dari piutang perusahaan, misalkan perusahaan membutuhkan modal yang cukup banyak, bisa mengajukan hutang kepada siapa? Kepada pemerintah bisa, kepada bank tentu bisa. Yang ketiga, hasil penjualan produk. Ini cukup jelas ya, misalkan perusahaan pertambangan, misalkan kita mempunyai perusahaan swasta tapi pertambangan, ketika hasil tambang kita dijual, nah itu menjadi hasil penerimaan anggaran untuk perusahaan kita itu sendiri. Dan yang keempat ada pendapatan lain dari bunga bank, dari jasa giro, dan dari dividen, serta yang kelima ada penjualan aktiva tetap. Nah, kita akan fokus kepada jenis sistem penerimaan kas perusahaan. Ada penjualan tunai yang pertama. Yang kedua ada piutang. Apa sih itu penjualan tunai? Apa aja sih yang ada di dalamnya? Nah, di sini kita lihat di dalam penjualan tunai itu ada yang namanya over counter sales. Apa sih over the counter sales itu? Over the counter sales itu yaitu pembelian dan pembayaran langsung di toko atau di tempat. Jadi kita, si pembeli ini bayar, misalkan beli motor, langsung bayar di dealernya gitu. Nah, itu yang namanya over the counter sales. Yang kedua ada cash on delivery, COD, pembelian dan pembayaran di tempat, maksudnya di tempat itu di tempat konsumen. Yang ketiga ada credit card sales. Nah, untuk credit card sales ini kayak kita sama, misalkan kita datang ke toko atau ke showroom untuk membeli motor atau beli mobil, kita mengajukan dulu. Nah, nanti itu dikredit bisa lewat bank dan lain hal sebagainya. Terus ada piutang. Nah, ini di piutang ini ada penagihan perusahaan. Penagihan perusahaan itu biasanya kan kalau setiap kita memiliki perusahaan, nah orang-orang perusahaan ini biasanya memiliki pegawai khusus untuk menagih hutang ke konsumen. Yang kedua ada melalui pos, dan yang ketiga ada lockbox collection plan. Nah, di sini kita akan membahas tentang penerimaan kas. Nah, di sini ada masih penerimaan kas perusahaan. Yang tadi penerimaan
kas dari over the counter sales. Nah, ini gambarnya kurang lebihnya seperti ini. Jadi si pembeli memesan barang kepada bagian penjualan, lalu si pembeli membayar harga barang kepada bagian kas nih, bagian kas yang ada di perusahaan itu. Nah, setelah si pembeli membayar ke bagian kas atau bagian kasa ini, nah si bagian penjualan tadi, sales tadi, langsung konfirmasi ke bagian pengiriman barang di sini ya. Setelah melakukan setelah si bagian penjualan berkoordinasi dengan bagian pengiriman barang, maka bagian kasa tadi akan menyetorkan kas ke bank. Nah, ketika sudah menyetorkan kas ke bank itu, maka bagian akuntansi akan mencatat nih di sini nih, ada bagian pengiriman barang melaporkan lagi ke bagian akuntansi untuk apa? Untuk mencatat pendapatan. Karena kalau sudah masuk bank nanti akan ditransferkan ke bagian akuntansi. Nah, bagian akuntansi ini untuk mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai. Kurang lebih seperti itu. Ini peta konsep dari penerimaan over the counter sales atau pembeli datang ke perusahaan. Yang kedua ada penerimaan kas dari COD sales. Nah, ini juga cukup jelas ya. Kita suka belanja. Hari ini teman-teman semua pasti suka belanja di Shopee misalkan, atau di Lazada, atau di marketplace yang lain, pasti sudah tidak asing dengan penerimaan kas dari COD ini sendiri. Yang terakhir ada penerimaan kas dari credit card sales. Nah, ini penerimaan kas dari credit card sales ini, si pemegang kartu kredit sama datang ke bagian penjualan. Setelah itu si bagian penjualan ini akan berkoordinasi dengan bagian penjualan, memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Setelah itu pemegang kartu kredit langsung membayar dengan kartu kredit ke bagian kas. Nah, di dalam setelah pemegang kartu kredit membayar dengan kartu kredit ke bagian kas ini, si bagian pengiriman barang akan menyerahkan barang kepada pembeli. Terus yang kelima, ada bagian kas ini menyetorkan slip kartu kredit ke bank. Nah, nanti secara periodik bank penerbit kartu kredit ini melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit. Nah, itu adalah penerimaan kas untuk perusahaan. Sampai di sini, nanti silahkan kalian elaborasi lagi, cari materi yang lain lagi di Google untuk lebih memperluas pengetahuan kalian. Nanti akan ada tugasnya Bapak akan sampaikan ke grup kalian. Kurang lebihnya mudah-mudahan kalian bisa pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.